Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Teman-teman, perkenalkan nama saya Revelina Damayanti dari kelas 12 IPA 1 absen 28. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah biografi dari Pierre Tendean. Simak videonya ya. Pierre Tendean lahir di kota Batavia, Hindia Belanda pada 21 Februari 1939. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, buah perkawinan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita berdarah Prancis dengan seorang dokter spesialis kejiwaan keturunan Minahasa, Aurelius Lamar Tendean. Pierre memiliki seorang kakak dan adik perempuan bernama Mitzi dan Rose Widiawati. Sejak kecil, Pierre terbiasa hidup berpindah-pindah, mengikuti tempat dinas ayahnya. Saat bermukim di Magelang, Jawa Tengah, ayah Pierre nyaris menjadi korban penculikan sisa-sisa gerombolan PKI yang sebelumnya terlibat pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Meski berhasil lolos dari penculikan, namun salah satu kaki AL Tendean menjadi cacat karena terkena tembakan. Sikap penuh disiplin dan rasa nasionalismenya yang tinggi dari kecil telah ditanamkan kedua orang tua Pierre pada dirinya dan kedua saudarinya. Jiwa patriot yang tertanam dalam diri Pierre Tendean telah terlihat saat ia masih terbilang belia. Tidak mengejutkan bila di kemudian hari Pierre bercita-cita menjadi tentara nasional Indonesia. Keinginan Pierre menjadi tentara semula mendapat tantangan dari keluarga. Ibu Pierre berharap ia meneruskan pendidikannya ke Fakultas Institut Teknologi Bandung, sementara sang ayah menginginkan Pierre kuliah di Fakultas Kedokteran UI agar dapat mengikuti jejaknya di bidang kedokteran. Namun, tekad Pierre untuk mendaftar menjadi tentara ternyata sangat besar sehingga ia nekat mengabaikan kedua orang tuanya. Pada Agustus 1958, Pierre Tendean mengikuti rangkaian tes masuk Aksiat yang setahun kemudian berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK. Selama menjalani pendidikan taruna, Pierre dikenal menonjol bukan hanya paras Eropanya, namun juga karena sosoknya sebagai seorang bintang lapangan yang jago dalam banyak bidang. Olahraga, Pierre juga banyak dikagumi karena kedisiplinan dan rasa nasionalismenya yang kuat. Seiji Mansuri Hadiprojo yang sempat menjadi komandan Resimen Taruna saat Pierre belajar ATK mengaku sangat terkesan dengan jiwa kepemimpinan dengan patriotisme Pierre Tendean. Selama ditempa menjadi taruna di ATK, Pierre sempat ditunjuk sebagai komandan Batalion Korps Taruna Remaja dengan pangkat Sersan Mayor. Sebagai pemuda berdarah Indo, Pierre sangat tidak suka jika dipanggil Londo oleh teman-teman maupun orang-orang di sekitarnya. Ia akan menjawab, belum tentu rasa nasionalisme kamu dengan saya lebih tinggi kamu, meskipun kamu orang pribumi yang asli. Saat masih berstatus taruna ATK, Pierre Tendean mendapat pengalaman pertama terjun di medan tempur bersama taruna ATK lain. Pierre menjalani praktek lapangan dengan terlihat dalam operasi pemberantasan PRRI di Sumber. Saat ditugaskan terlibat dalam operasi Bikora, Pierre yang kerap harus menjalani berbagai penugasan dengan waktu tertentu, tak jarang disergap rasa rindu dengan sang kekasih Rukmini. Karena itu, tatkala mendapatkan waktu libur maupun cuti selain pulang ke rumah orang tuanya di Semarang, Pierre juga sempat menyempatkan diri pergi ke Medan untuk bertemu Rukmini. Setelah bertugas dalam operasi Bikora pada bulan April 1965, Pierre Tendean yang sudah naik pangkat menjadi letnan 1 mendapat penugasan baru sebagai ajudan Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal. Pierre Tendean memiliki hubungan erat yang cukup dekat dengan anak-anak Mas, terutama Ade Irma Nasution yang baru berusia 5 tahun. Pierre misalnya kerap menemani Ade Irma main di halaman rumah. Yanti Nasution, anak pertama Jenderal A.H. Nasution, mengenang sosok Pierre sebagai pribadi yang tegas, disiplin, namun selalu bersikap hangat dengan keluarganya. Pierre bahkan kerap bertukar pikiran dengan ibunya Helena Nasution. Tugas dari Pierre Tendean menjadi ajudan Jenderal Nasution berakhir dengan sebuah kisah kepahlawanan pada dini hari tanggal
Jumat pagi, Paklas mendengar bunyi gaduh dari arah pintu masuk. Yohana Nasution, istri Paklas, langsung memeriksa sumber kegaduhan. Segera menutup pintu saat mengetahui kegaduhan berasal dari pasukan Cakrawirawa yang merangsek masuk ke rumah. Ade Irma yang juga berada di kamar Jenderal Nasution terbangun dan berdiri di dekat Yohana. Saat keributan terjadi, Ade Irma terkena tembakan yang dilepaskan oleh anggota Cakrawirawa. Sementara itu, Yanti Nasution yang terbangun karena mendengar suara rentetan tembakan mengira alat penyejuk udara di kamar ayahnya rusak atau meledak. Karena panik, Yanti keluar kamar lewat jendela untuk membangunkan Pierre yang tidur di pavilion ajudan. Begitu dibangunkan, Pierre bertindak cepat untuk mengecek keadaan. Dia keluar dan menemui pasukan Cakrawirawa. Di saat bersamaan, Nasution yang tertembak kakinya menyelamatkan diri dari buruan tentara yang hendak menculiknya dengan melompati tembok samping rumah ketika berhadapan dengan pasukan Cakrawirawa. Pierre tendean mengaku bahwa dirinya sebagai ajudan Nasution, namun para tentara Cakrawirawa terburu-buru dan kurang mengenal wajah Nasution, mengira Pierre adalah sang Jenderal Nasution yang mereka incar. Pierre saat itu tetap bungkam meski sebenarnya ada jeda singkat yang bisa ia gunakan untuk mengaku dan menegaskan kembali identitasnya kepada pasukan Cakrawirawa bahwa ia bukanlah Jenderal Nasution. Pada dini hari di tanggal 1 Oktober 1965, Pierre tendean dibawa pasukan yang ditugaskan menculik Nasution ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sebuah lokasi di kawasan ini, menurut penuturan anggota Cakrawirawa bernama Supandi, sebagaimana pernah dicatat Jenderal Nasution, Pierre disuruh berjongkok dan kemudian ditembak dari belakang sebanyak 4 kali. Pierre tendean pun gugur. Ia memilih gugur mengorbankan dirinya untuk Jenderal Nasution. Pengorbanan yang juga menyelamatkan negara dan bangsa yang selalu dibelanya.